Semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melana Pranginangin. Saya mahasiswi Universitas Esa Unggul Kebonjeruk. Saya Fakultas Kesehatan jurusan Keperawatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Berbicara itu mempunyai 3 pemahaman. Yang pertama, proses komunikasi. Proses komunikasi ini seperti apa? Nah, proses komunikasi ini sudah dilakukan sejak bayi. Bayi lahir, uwe. Nah, itu sudah termasuk ke dalam proses komunikasi. Yang kedua ada aktivitas berbahasa kedua. Yang ketiga, proses saling mengungkapkan, mengutarakan, dan menerima pikiran. Maksudnya di sini bagaimana? Nah, dalam berbicara juga pasti saling mengungkapkan sebuah pikiran, menceritakan antara 2 orang atau lebih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu berbicara. Nah, sebelumnya kita juga sudah melakukan berbicara secara lisan, berkomunikasi kepada semua orang. Di sini saya akan menjelaskan apa itu berbicara. Berbicara yaitu kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan juga perasaan. Nah, mengekspresikan di sini itu sesuai dengan misalnya kita kesel. Kita mengekspresikan dengan kesel. Contohnya, macet di jalanan. Kita telat, jadi kita telat nih. Aduh, nggak tepat waktu. Nah, itu termasuk ke dalam mengekspresikan sebuah apa yang kita rasakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Nah, tujuan berbicara yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tujuan berbicara yaitu informatif. Apa itu tujuan informatif? Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Nah, yang kedua itu ada tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan loh, dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis serius yang lain. Yang ketiga, tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicara yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Nah, yang keempat itu ada tujuan argumentatif. Apa itu tujuan argumentatif? Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Selanjutnya saya akan menjelaskan manfaat keterampilan berbicara. Hampir semua pembesar yang tercatat sejarah dan bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contohnya, Presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno. Sebab berbicara adalah salah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagi pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Manfaat keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkomunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua, melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga, menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri. Dan yang ketujuh, bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat.
Lalu, manfaat berbicara menurut saya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan profesionalisme. Sebagai seorang karyawan atau pimpinan, keterampilan berbicara merupakan salah satu kemampuan yang harus kita kuasai. Dengan kemampuan berbicara yang kita miliki, akan semakin meningkat profesionalisme kerja kita. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Secara tidak langsung, kemampuan berbicara akan mengasah kemampuan diri yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas diri Anda. Yang ketiga, memperluas jaringan. Kemampuan berkomunikasi dengan baik atau keterampilan berbicara yang Anda miliki dapat memperbanyak teman, kenalan, rekan bisnis yang bisa memperluas jaringan Anda. Nah, yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri. Percaya atau tidak, jika kita berbicara di depan umum dan selalu sukses saat melakukannya, rasa percaya diri kita secara otomatis juga akan semakin meningkat. Rasa percaya diri ini bisa kita tuangkan dalam sebagai aspek kehidupan yang bisa mendorong kita menjadi sukses. Jenis-jenis berbicara. Jenis-jenis berbicara dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, jenis berbicara berdasarkan situasi pembicaraan. Berdasarkan situasi pembicaraan, berbicara dibedakan menjadi berbicara formal dan berbicara informal. Berbicara informal meliputi bertukar pengalaman, percakapan, penyampaian berita, pengumuman, bertelepon, dan memberi petunjuk. Dan kalau berbicara formal itu seperti ceramah, perencanaan, dan penelitian, wawancara, debat, diskusi, dan berbicara dalam situasi formal. Yang kedua itu jenisnya berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Tujuan pembicara pada umumnya diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama, berbicara untuk menghibur. Yang kedua, berbicara untuk menginformasikan. Yang ketiga, berbicara untuk menstimuli atau mempengaruhi. Yang keempat, berbicara untuk meyakinkan. Dan yang kelima, berbicara untuk menggerakkan. Nah, itu termasuk ke dalam jenis berbicara berdasarkan tujuan pembicara. Yang ketiga itu jenis berbicara berdasarkan jumlah pendengar. Berdasarkan jumlah pendengar, jenis berbicara dapat dibedakan atas berbicara antar pribadi, berbicara antar kelompok kecil, dan berbicara dalam kelompok besar. Berbicara antar pribadi terjadi bila seseorang berbicara dengan satu pendengar, atau dilakukan dengan 4 mata. Berbicara dengan kelompok kecil terjadi apabila ada sekelompok kecil 3-5 orang dalam pembicaraan itu. Nah, berbicara dalam kelompok kecil ini sangat bagus untuk pembelajaran bahasa atau untuk siswa yang malu berbicara. Adapun berbicara dalam kelompok besar terjadi apabila pembicara berhadapan dengan pendengar dengan jumlah yang besar. Nah, yang keempat itu jenis berbicara berdasarkan peristiwa khusus yang melatari. Pembicaraan jenis berbicara ini dapat diklasifikasikan menjadi 6 macam, yaitu pidato presentasi, penyambutan, perpisahan, jamuan, perkenalan, dan nominasi. Yang kelima, jenis berbicara berdasarkan metode penyampaian. Berbicara berdasarkan metode penyampaian, ada 4 jenis berbicara, yaitu yang pertama metode mendadak atau yang disebut juga impromptu, metode tanpa persiapan atau extempore, metode membaca naskah, dan metode menghafal. Metode mendadak terjadi bila secara tiba-tiba seseorang diminta berbicara di depan khayalak tanpa ada persiapan sama sekali. Metode tanpa persiapan itu tanpa adanya persiapan naskah, jadi pembicara masih mempunyai waktu membuat persiapan-persiapan khusus yang berupa kerangka pembicaraan atau catatan-catatan penting tentang urutan uraian dan kata-kata khusus yang harus disampaikan. Metode membaca naskah banyak digunakan pembicara ketika menyampaikan suatu pernyataan kebijakan atau keterangan secara tertib dalam pidato-pidato resmi, pidato kenegaraan, pidato radio, dan sebagainya. Bagi pembicara yang kurang berpengalaman, metode ini sangat membantu, tetapi dapat pula menghambat karena semua sudah terdapat dalam naskah, sehingga kurang tampak adanya spontanitas yang segar serta kurang adanya hubungan kontak mata antara pembicara dengan pendengar. Nah, saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara? Beberapa faktornya. Yang pertama, kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide.
Seseorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun, sebagai sumber ide. Yang kedua ada kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisi untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Yang ketiga itu kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa itu merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, yang keempat ada kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis yang berhubungan dengan kejiwaan pembicaraan, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Yang kelima, kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seseorang pembicara yang baik akan menggunakan berbagai gaya sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan, seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan penampilan berpakaian pembicaraan.